kolaborasi bener. Jos. Lagi Pak. Sampai ke Kristai. Ya, ayo. Bapak Wali Kota Surabaya, Bapak Eriko. Top. Ini pandos. Jangan pernah ditinggalkan dan dilupakan, karena tradisi ini sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Pendahulu kita itu berjuang membentuk yang namanya desa Tandes niki kados ngeten. Nah, tradisi ini
ini, sedekah bumi, bersih desa, tiap kita berkumpul jadi satu, itu menunjukkan bahwa persaudaraan kita tidak bisa dipisahkan oleh waktu. Budal bareng kita tunjukkan ke seluruh Surabaya bahwa di Tandes inilah kekuatan toleransi yang sangat luar biasa. Tradisinya terus dijaga terus, jangan pernah sampai punah. Karena bangsa yang baik, kota yang baik, anak cucu yang baik adalah orang yang bisa meneruskan tradisi pendahulu-pendahulu kita sebagai rasa hormat kita dan sebagai rasa kasih sayang kita. Karena tradisi bersih desa ini adalah tradisi mengumpulkan, menyatukan kekuatan kita untuk menjadi persaudaraan sampai dengan yaumil akhir. Jadi insya Allah di anggaran PAK sudah kita anggarkan, meskipun tidak banyak titik ya, tapi di tahun 2023 pasti akan banyak titik. Karena kita tahu di Surabaya ini banyak yang masih menjalankan tradisi bersih desa, dan tradisi ini harus diteruskan, harus dijaga, karena ini menyatukan seluruh elemen yang ada di wilayah itu untuk menjadi saudara yang sangat kuat. Saya sangat bangga betul dengan Kelurahan Tandes ini, karena mohon maaf, tidak hanya ada Jawanya yang keluar, tapi ada Barongseni. Dan kita lihat RT RW-nya dari suku agama rasnya ada yang Kristen, ada yang Cina, ada yang Jawa, jadi siji. Inilah menunjukkan kalau Surabaya ini benar-benar kota toleransi. Jadi kalau ke depan ketika ada tradisi ini maka bisa melibatkan seluruh suku agama ras di wilayahnya masing-masing, sehingga menunjukkan inilah jati diri Surabaya. Nah, jadi kalau ini ada di masing-masing kelurahan, tapi saya masih menata konsep biar satu kelurahan itu satu kecamatan atau satu kelurahan menjadi satu, atau satu kecamatan satu. Harapannya apa? Ini jadi besar, dan besar itu nanti akan saya jadikan agenda wisata Surabaya. Nah, kita gerakkan sekalian, kita jadikan sekalian ini wisata. Jadi kalau ada wisata Surabaya itu masuk kalendernya. Jadi kalau orang mau lihat acara nang kecamatan Tandes, ada di siji. Meskipun kelurahannya ini kadang-kadang sendiri, tapi ada yang satu yang besar yang di kecamatan Tandes. Begitu. Karena ini tradisi yang sangat luar biasa. Orang pemerintah kadang selama ini tidak pernah melihat ini, tapi inilah yang menunjukkan beragam budaya di Surabaya, yang semuanya adalah menunjukkan berbeda-beda tetapi satu juga. Itulah arti Bhinneka Tunggal Ika di kota Surabaya. Ya. Sesuai dong. Ada pembangunan jalan baru itu seperti apa? Jadi sebenarnya ada pembangunan baru itu kita sudah punya lingkar barat dan lingkar timur. Tapi lingkar barat ini membutuhkan 10.000 km. Tidak mungkin anggaran ditaruh semua di sana. Sehingga tahun kemarin 2.000, tahun ini 1.000, akan bertahap lagi menjadi 1.800 di tahun 2023. Sebenarnya dengan koneknya lingkar barat lingkar timur ini akan mengurangi macet sebenarnya. Ada yang di Mer, ada yang di mana, itu kita mengurangi itu. Karena sebenarnya sejatinya Surabaya ini bukan macetnya karena Surabaya sendiri. Coba kalau tidak jam kerja, Surabaya ini macetnya jam 6 sampai jam setengah 8. Habis itu setengah 5 sampai jam 6. Kadang jam 5 sampai setengah 7. Karena apa? Itu keluarnya kalau pagi itu masuknya Surabaya yang macet, kalau sore keluarnya Surabaya yang macet. Berarti Surabaya ini tempat masuknya orang yang bekerja dari luar Surabaya. Coba lihat setelah jam 6, setelah jam 8 ke atas, sebelum jam 5, Surabaya lengang. Jadi gue asing di Bang Surabaya. Inilah kalau kota-kota besar, pasti urbannya besar, orang yang bekerja di Surabaya juga besar. Karena itu ketika membangun kemacetan tidak hanya kerja oleh Surabaya saja, tapi bagaimana Surabaya ini terkonek dengan Sidoarjo dan Gresik. Ini yang kita sudah bicarakan dengan Pak Bupati Gresik, Bupati Sidoarjo. Frontage dari Ahmad Yani, Yopo konek ambil Sidoarjo. Banyu Urip bisa konek dengan Gresik. Jadi percuma saja Surabaya membangun sendiri kalau tidak konek dengan daerah sekitarnya. Ini tak wayai melaku dewe-dewe, tapi wali kota dan bupati ini harus menjadi satu bagian untuk kepentingan umat. Dan ini sudah kita bahas. Semoga di tahun 2023 bisa langsung konek antara Gresik, Surabaya dengan Sidoarjo. Termasuk UHC ya, juga Pak? Termasuk UHC, karena UHC ini Sidoarjo sudah 95%, Gresik 95%, Surabaya 95%. Jadi kita memang sudah bertelepon-teleponan ya, nanti kita undang ke Surabaya. Harapan saya wong Gresik nang Surabaya berobat ya gratis, karena sudah BPJS. Orang Gresik, orang Surabaya pas di Sidoarjo sakit juga gratis karena sudah BPJS. Inilah yang saya pikirkan dengan Pak Bupati, bagaimana Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan kabupaten lainnya ini kerjasama antar daerah. Inilah yang untuk kepentingan masyarakatnya, bukan kepentingan kami. Gak mungkin aku garai Sidoarjo dan Surabaya juga nggak mungkin. Tapi bagaimana kami bersinergi memberikan yang terbaik bagi umat di Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan wilayah lainnya. Ya.